Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat pendidikan, selamat datang di podcast SPD, Suara Pendidikan Dirgahayu. Belajar kini, berguna nanti. Saya Imam Galistiono, dan kali ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik tentang Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah. Bersama narasumber kita yang terhormat, Abah Mansur, Kepala Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah. Selamat datang Abah Mansur. Selamat datang. Ye. Eh, Bagaimana kabarnya Abah hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan dalam kondisi sehat. Ya, Alhamdulillah. Eh, Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalan dulu Abah, mungkin hadirin yang di sana belum mengenal Abah ini bisa perkenalan dulu lah intinya, seperti itu Abah. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya orang manggil itu Abah Mansur. Nama saya adalah Pak Mansur. Ya. Ye. Saya adalah Mudir Mahat di Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah dan juga alamat saya ada di Desa Dayu Kidul, Kecamatan Kedunghaden. Ye. Cekap nggih Abah? Ye. Nggih Abah, langsung saja nggih. Kita mulai ke pembahasan hari ini. Mungkin banyak di sana yang belum tahu bahwasanya di Yayasan Pendidikan Dirgahayu ini kita juga selain ada SMK, selain ada SMP, kita juga ada pondok pesantren. Oke. Untuk yang pertama mungkin Abah bisa menjelaskan dulu kira-kira latar belakang atau sejarah berdirinya pondok pesantren Gemek Al-Fatihah ini seperti apa? Terima kasih. Pondok Pesantren Gemek Al-Fatihah ini tentu tidak lepas dari muasisnya ya, pendirinya pondok pesantren ini yang mempunyai inisiasi yang menjadikan cikal bakal berdirinya pondok pesantren itu adalah Bapak Mafin, Bapak Ketua Masjid Pembina, yaitu Bapak Ustaz Suwarno SPD MPPD. Beliau melihat bahwa di Yayasan Pendidikan Dirgahayu ini perlu sekali dibutuhkan yang namanya pondok pesantren atau paling tidak ada madrasah diniyahnya. Yeah. Kemudian pada tahun 2013-an itu sudah mulai dirintis oleh beliau, Bapak Suwarno SPD MPPD yang juga bekerja sama dengan Bapak Ketua Yayasan, Bapak Imam Syafi'i SPD dan juga seluruh jajaran yayasan yang ada di situ. Kemudian setelah dilakukan langkah awal melalui kegiatan akad pagi, ada yang namanya misa taklim akad pagi itu ya itu sudah dulu sudah ada itu. Sudah ada jadi tahun 2013, 2014. Kemudian diformalkan ya, diresmikan sehingga pada tahun 2015 itu sudah berdirilah pondok pesantren itu. Sudah ada pondok pesantren. Kemudian juga sekaligus diformalkan pada waktu itu namanya baru madrasah diniyah ya. Madrasah diniyah takmiliyah untuk tingkat ula. Ya, seperti itu. Yeah. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak ya. Mulai di tahun 2013, kemudian kita resminya ada di tahun 2015. 15, ya. Yeah. Kemudian kira-kira bagaimana peran dan kontribusi pondok pesantren ini dalam pendidikan di lingkungan pendidikan Dirgahayu? Ya, terima kasih. Tentu kita tidak bisa lepas dari awal ya, awalnya berdirinya adanya SMP, SMK Dirgahayu ini kan orang untuk melihat, SMP, SMK Dirgahayu itu pendidikannya agamanya biasanya masih jauh, masih awam sekali. Sehingga dari sini kemudian Bapak Suwarno SPD MPPD, Bapak Martin kita itu punya satu terobosan bagaimana merubah image. Dan ini penting sekali dan itu memang butuh proses yang panjang membuat image bahwa di Dirgahayu sekarang harus berubah. Di sana pondok pesantren, ada madrasah diniyah, ula, usto yang kita lihat sampai sekarang ini adalah langkah-langkah yang memang merubah image dan kemudian alhamdulillah sekarang sudah bisa kita rasakan bahwa di Dirgahayu itu ada yang namanya pondok pesantrennya atau ada madinya yaitu ula dan usto. Ya, ya kemudian kira-kira program apa saja Pak yang ada di lingkungan pondok pesantren ini? Ya. Pertama adalah program yang ada adalah program penguatan akidah dulu. Ya, ya, ini akidah. penting sekali. Apalagi di dunia sekarang ini akidah menjadi masalah yang sangat serius. Jangan sampai akidahnya itu keliru,
Dan akidah yang ditanamkan di sini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah kita membentengi kepada para santri, kepada siswa-siswi kita baik yang dia di SMP Dirgahayu maupun di SMK Dirgahayu, supaya nanti orang ini atau anak-anak ini menjadi anak-anak yang benar-benar diajarkan Islam itu ya rahmatalil alamin, bukan Islam radikal yang nanti malah memusuhi negara, sampai seperti itu. Oh iya, jadi kita berpikirnya jauh sampai ke situ ya Pak Iya, ya. sampai jauh seperti itu. Menjadikan santri itu santri yang berwawasan luas, berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sendiri tahu bahwa Ahlussunnah itu kan, ini kalau kita melebar ya, Ahlussunnah itu adalah ajaran yang mengembangkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dan juga Al-Jamaah itu adalah jamiah atau kelompok dari para sahabat Nabi yang sanatnya, ini yang penting. Jadi sama-sama orang itu kadang bilang Ahlussunnah wal Jamaah, tinggal lihat sanatnya. Sanat itu jalur keilmuannya itu sampai kepada siapa. Nah, kita itu mencoba dan terus-menerus berteguh hati bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sampai kemudian dengan semua hal itu kira-kira kegiatan apa saja yang diaplikasikan kepada santri-santri? Ya. Upaya untuk menanamkan akidah supaya menjadi akidah yang kuat, mempunyai ilmu agama yang kuat, atau dan upaya meningkatkan tafakuh fiddinnya itu untuk anak-anak di tingkat ulang itu ada kajian kitab, ada juga upaya untuk meningkatkan kualitas baca Quran dan sebagainya. Itu kalau di tingkat ulang itu mulai hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada. Kemudian untuk di tingkat wusto atau SMK-nya itu mulai dari hari Sabtu, kemudian malam Sabtu, malam Akadnya itu juga ada. Kemudian juga Akad pagi itu ada yang namanya wisata religi Akad pagi. Kemudian di samping itu juga ada ekstra-ekstra yang ada di dalamnya ya. Ada ekstra arbana, ada ekstra-ekstra yang lain yang di situ menunjang tentang upaya untuk meningkatkan kualitas keilmuan bagi anak-anak. Ya, jadi tidak hanya ilmu akademik, ilmu keislaman, tapi juga ada skill-skill yang ditanamkan kepada santri-santri ya Pak ya. Kemudian dalam upaya membentuk karakter, mungkin upaya yang dalam membentuk karakter itu bisa dikasih contoh bahwa kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih. Karakter itu kan bagian dari akhlak ya, di mana akhlak harus lebih tinggi dari ilmu. Akhlak harus lebih tinggi dari ilmu. Kalau orangnya punya ilmu, kemudian akhlaknya baik, dalam bahasa Jawa itu wong pinter or kudu iso minterno. Tapi kalau akhlaknya jelek itu orang pinter tapi minteri. Nah ini ya, tolong bisa dipahami ya. Wong pinter itu iso minterno karena akhlaknya bagus, dan orang pinter bisa membodohi karena bisa minteri. Nah maka kita mencari oleh yang pinter tapi minterno. Nah oleh sebab itu langkah-langkah yang ditempuh di pondok pesantren ini adalah diantaranya adalah memberikan kajian-kajian yang di situ materi-materinya, ini tentang materinya dulu adalah misalnya kita mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar akhlakul banin, tentang akhlak-akhlak bagi anak-anak, akhlak-akhlak bagi santri, kemudian juga materi-materi yang langsung bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya seperti kita memberikan bantuan sosial, kita memberikan takjil, kita memberikan sesuatu itu dalam rangkanya adalah kita harus bersama dengan masyarakat dan mereka nanti akan kembali kepada masyarakat. Inilah contoh konkret bahwa seperti halnya di kurikulum Merdeka itu kan sekarang ada jadi implementasinya yang penting itu dari perwujudan. Tidak begini. Kita diajarkan bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat ya. Itu kita ajarkan di sini. Dari implementasinya bagaimana? Kalau Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat itu nanti bagaimana kita? Maka kita itu harus merubah sikap kita, akhlak kita karena Allah itu Maha mengetahui. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya dengan materi di dalam kelas, tapi juga kita langsung praktek secara langsung. Ya, guna untuk istilahnya kayak memancing jiwa-jiwa yang ada di santri gitu ya. Kira-kira untuk pertanyaan selanjutnya adalah harapan terbesar dari pondok untuk para santrinya. Kira-kira harapannya seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Orientasi dari Pak Muassis ya, dari Pak Ustadz Suharno SPD MPD selaku pendiri dan juga dari yayasan itu adalah di sini ada pendidikan formal.
yang namanya SMP dan SMK. SMK, Di oke. SMK itu ada yang namanya prodi-prodi di situ ya. Ya, Kemudian mereka nanti ketika terjun di masyarakat, supaya mereka dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat itu bisa diterjemahkan dalam kehidupannya nanti. Jadi tidak hanya mengajarkan tentang masalah keduniaan saja, mereka kerja mereka harus punya yang namanya skill ditingkatkan, kemudian agamanya nol, sama sekali tidak begitu. Jadi agama itu akan menunjang perilaku mereka di saat mereka nanti bekerja. Jadi ya. orientasinya adalah supaya harapannya adalah khairun nasi anfa'um Anfa'uhum linnas. linnas. Bagaimana yang di papan besar itu ya, Ya, bahwa manusia yang baik itu yang banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak akan bermanfaat bagi yang lain kalau akhlaknya tidak bagus. Tapi tentang akhlak ya. ya. Kalau mereka tidak punya ilmu yang mumpuni, maka keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat itulah yang merupakan capaian-capaian yang diharapkan seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi itu ya, intinya adalah menciptakan bagaimana seorang santri itu menjadi orang yang bermanfaat Iya, dengan landasan-landasan ilmu dan akhlak tadi. iya, Kemudian kita berbicara tentang dampak. iya, Kira-kira dampak yang dirasakan oleh pendidikan Dirgahayu dengan adanya pondok ini seperti apa, Abah? iya, terima kasih. Banyak di antara wali santri itu Ya, yang ketika melihat anaknya ketika masih duduk di MTS, duduk di SMP, itu mau diapakan anak saya kok sulit seperti itu. Kadang-kadang sebagian dari mereka itu, maka dia mengarahkan ke sini itu karena di sini akan ada penanaman karakter, ada pendidikan karakter. Kemudian juga dari yang lain ingin mengembangkan ilmunya supaya tidak hanya ilmu umum saja yang didapat, kemudian juga ilmu agamanya yang didapat, maka disekolahkan saja di SMP SMK Dirgahayu. Ini adalah tujuan, ini dampak yang dirasakan setelah mereka dengan hadirnya yang namanya pondok pesantren. Jadi mereka tidak hanya mengenyam ilmu umum saja, tapi juga mengenyam ilmu agama. Kemudian ilmu agama yang dimaksud di sini adalah tidak hanya teori, tapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dapat kita lihat bersama. ya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita akan membahas tentang kegiatan Hari Besar Islam. Mungkin kalau pondok kan tidak jauh dari kegiatan-kegiatan Islami, yang mana beberapa kegiatan tersebut mungkin ada hubungannya dengan pondok pesantren Gemak Al-Fatihah. Alhamdulillah, di pondok pesantren Gemek Al-Fatihah itu selalu kerjasama. Jadi kita ada SMP, ada SMK, ada pondok pesantren. Setiap kegiatan yang namanya peringatan Hari Besar Islam, ya, atau Oke. PHBI ya umumnya Oh ya. seperti itu, bahkan juga PHBN, itu selalu bersinergi. Jadi selalu bersinergi, sehingga kegiatan-kegiatan seperti kalau BHBI itu ada Nuzulul Quran, kalau di sini ada RTC, kemudian ada lagi Isra Mi'raj yang baru saja kita laksanakan dengan berbagai kegiatan, itu sangat-sangat luar biasa sekali, sehingga secara tidak langsung anak-anak yang ada di SMP, SMK juga akan terangkat, baik tentang pengalaman-pengalamannya setelah adanya pondok pesantren di sini, karena selalu setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat religi itu selalu tampil. Dan yang tampil itu sebenarnya juga anak-anak yang ada di SMP maupun SMK. Otomatis secara langsung ada seperti itu. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi semua kegiatan kembalinya juga kepada Kepada anak-anak anak-anak. sendiri. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir tadi Yes. sempat saya dengar ada kegiatan Ahad pagi. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa Ya. tentang kegiatan tersebut? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan akad pagi ini memang lama sekali. Jadi saya ingin kembali ke Pak Harno yang semangatnya luar biasa, yang punya inspirasi, punya inisiasi yang luar biasa, bahwa bagaimana menanamkan, merubah image bahwa SMP SMK Dirgahayu ini menjadi sebuah lembaga yang religi, maka sejak itu pula pada sebelum tahun 2015 itu sudah namanya ada kegiatan akad pagi, itu sudah ada. Hingga sejak itu sampai sekarang ini tetap berlangsung. Ini adalah upaya-upaya bagaimana meningkatkan kualitas keagamaan yang ada di Yayasan Pendidikan Dirgahayu. Jadi sudah lama Mas ya, sudah lama sekali. Oke. Oke. Terima kasih apa? Eh, Sebenarnya kita sudah selesai di penghujung, semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga nanti bisa memberikan gambaran kepada penonton dan kepada khalayak umum semuanya bahwa di pendidikan Dirgahayu ini kita juga mempunyai pondok pesantren yang bernama
Pondok Pesantren Gembok Al-Fatihah. Dan semoga dengan tadi bisa memberikan sedikit gambaran. Terima kasih kepada Abah. Ya, Terima kasih. Dan kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast hari ini, semoga bisa mengambil inspirasi dan semoga diskusi ini terus bisa berlanjut. Sebelum saya mengakhiri, mungkin saya boleh minta jargon terlebih dahulu, Abah. Jika nanti saya bilang podcast SPD, Suara Pendidikan Negeri Rahayu, kita jawabnya belajar kini berguna nanti. Ngoten nggih, Pak? Bisa kita mulai. Podcast SPD, Suara Pendidikan Dirgahayu, belajar kini berguna nanti. Sahabat pendidikan dimanapun berada, cukup sekian pembicaraan kita dari ini. Dan jangan lupa untuk memberikan like, share, komen, dan juga subscribe agar kami dapat terus memberikan konten bermanfaat di masa mendatang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.